Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Kali ini kita akan membaca lagi bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon kekuatan, kesehatan, serta hikmat, sehingga kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, mari kita baca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Demikian firman Tuhan. Tema kita merdeka atas iri hati. Saudara, adanya perasaan iri hati dalam diri seseorang seringkali menjadi penyebab hidupnya menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, yang bersangkutan perlu dibebaskan dari belenggu iri hati tersebut, atau perlu dimerdekakan dari perasaan iri hati agar hidupnya bisa menjadi tenang dan juga menjadi maksimal. Beberapa penyebab perasaan iri hati bisa disebabkan antara lain seperti, pertama, seseorang bisa iri hati pada sesamanya karena melihat bagian luarnya saja, melihat covernya, bukan melihat pada hatinya. Maka untuk mengatasi ini, Alkitab mengajarkan supaya kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan hidup intim dengan Tuhan, maka kita tidak mudah terpedaya dengan penampilan luarnya saja atau dengan melihat covernya saja. Yang kedua, ada orang iri hati karena merasa tersaingi dengan keberadaan atau keberhasilan orang lain. Maka untuk mengatasi hal ini, sebagai orang Kristen kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya, Tuhanlah yang membuat kita bisa berhasil, bukan semata-mata karena upaya kita. Yang ketiga, ada orang iri hati karena merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, dan dia membutuhkan pengakuan dari orang lain. Orang yang terbelenggu iri hati tentu memiliki dampak negatif. Apa itu dampaknya? Dalam hal kerohanian, yang pertama dalam hal kerohanian, sulit mengalami keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu, memang seharusnya kita membuang segala bentuk iri hati supaya kita bisa merdeka dan hidup dalam keakraban, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Sebagaimana Mazmur 1 ayat yang kedua. Ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan, ada damai sejahtera yang memimpin di dalam hati kita. Ketika ada damai sejahtera, maka yang muncul adalah kebenaran, maka tidak ada tempat bagi iri hati di dalam hati kita. Yang kedua, tidak mampu untuk berjuang dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal positif bagi dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Inilah dampak negatif dari iri hati. Maka sebaliknya, jikalau kita membuang sikap atau rasa iri hati itu, maka kita akan semakin memiliki kekuatan ekstra untuk mampu berjuang melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa berguna bagi diri saya, tapi juga bagi orang lain. Lalu yang ketiga, dalam hal sosial, tidak disukai orang atau teman karena hobinya suka mengkritik atas dasar yang tidak jelas. Berbeda apabila ada masukan yang membangun, yang konstruktif, itu akan memberikan dorongan semangat baru. Jadi ini perlu dalam komunitas sosial atau dimanapun kita berada, kita membuang sikap iri hati, karena kalau kita masih dalam iri hati, kita menjadi kekurangan atau bahkan juga kehilangan teman. Jadi, saudara, langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kemerdekaan atas iri hati, ada hal-hal praktis. Tentu, pertama-tama mari kita mencari kebenaran yang dari Tuhan dengan mendekat kepada Tuhan. Kita selalu mengingat Matius 6 ayat 33, bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
Lalu dalam Filipi 4 ayat 8, di sana disebutkan, pikirkanlah apa yang positif. Ya, pikirkan ya. Atau bukan hanya pikirkan, tetapi juga lakukanlah hal yang baik, hal yang positif, yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang berikutnya, secara praktis, jangan menyimpan sampah. Ya, kita bisa menyatakan bahwa iri hati dan sejenisnya, entah itu dendam, amarah, kepahitan, sakit hati, itu adalah sampah dalam hidup kita. Maka supaya kita bisa merdeka, supaya kita bisa bersih, ya buanglah sampah itu. Izinkan roh Tuhan yang tinggal dalam hati kita untuk terus membereskan, untuk membersihkan hidup kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jadilah dewasa dalam iman dan kepercayaan kita di dalam mengiring Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi dalam pada itu, bahwa kita dituntut untuk juga memiliki kasih dan kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi. Itulah sebenarnya ciri orang yang dewasa. Tanpa kemerdekaan dari roh, kita akan diperbudak oleh dosa, oleh berbagai perasaan termasuk iri hati. Tetapi Alkitab berkata bahwa kematian Yesus bagi kita sebenarnya cukup. Bahwa dia tidak hanya membebaskan kita dari segala dosa, tetapi lebih daripada itu, dia menyediakan keselamatan yang kekal bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jadi dia atau Yesus itu datang untuk memerdekakan kita dari segala dosa, memerdekakan kita dari segala perbuatan dosa. Dan ketika kita sekali lagi sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita sungguh-sungguh merdeka. Hidup kita bisa berubah, dan kita akan mengalami ketenangan, mengalami kesegaran, mengalami damai sejahtera. Sebagaimana firman Tuhan ini, hati yang tenang, artinya hati yang sudah di dalam kebenaran, itu akan menyegarkan. Tapi sekali lagi, iri hati itu akan membusukkan tulang atau merusak hidup kita dan juga relasi kita dengan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak akan bisa merasakan ketenangan, merasakan damai sejahtera kalau kami masih dipenuhi dengan dosa, termasuk iri hati. Karena itu kami memohon supaya oleh anugerah Tuhan kami diberikan kemampuan untuk tetap hidup di dalam kebenaran, menjaga kekudusan, dan membuang segala sikap iri hati, karena itu tidak pernah bisa membangun hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.